Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama seputar perbincangan pria pemberani hadir bagi Anda. Pada kesempatan ini, sebuah cerita kehidupan tentang masalah sehari-hari pria dengan bahasan Jadilah Suami yang Setia. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi bahan perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Permisi. Oh, di Joko. Iya, Pak. Ayo masuk, Dek. Terima kasih, Pak. Pak, saya dengar dari Mas Bambang katanya Pak Prio dan Bu Putri baru saja ulang tahun perkawinan yang ke-39 ya? Oh iya memang, tapi sudah 2 hari yang lalu. Wah, kalau gitu selamat ulang tahun perkawinan ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya ini mengagumi Pak Prio dan Bu Putri loh dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Apanya yang bisa dikagumi? Aku merasa tidak ada yang istimewa. Itu kan menurut Pak Prio. Kalau menurut saya, Pak Prio berdua itu luar biasa. Apanya yang luar biasa? Saya tidak pernah tahu atau mendengar rumor atau isu gitu ya, adanya gangguan atau masalah dalam rumah tangga Pak Prio loh. Loh, di Joko, apa mencari-cari informasi tentang kami? Ya, enggak lah Pak. Maaf, kalau kata-kata saya mungkin menyinggung Pak Prio. Ngapain tersinggung? Pria pemberani itu kok gampang tersinggung? Enggak lah. Iya, Pak. Yang saya tahu dan dengar justru Pak Prio itu terkenal sebagai seorang suami yang setia kepada istri. Padahal kan semua orang tahu kalau Pak Prio itu karirnya bagus, ekonominya cukup berlimpah, orangnya sehat dan ganteng juga, Pak. Kok ya tidak punya will ya? Maksudnya, Will apa ini? Itu loh, Pak. Wanita idaman lain. Alias istri simpanan atau pacar lah, Pak. Ngapain cari yang lain? Istri satu saja nggak habis-habis kok. Emangnya bisa habis, Pak? Nggak tahu. Mungkin istriku malah bertambah-tambah. Loh, apanya ini, Pak, yang bertambah-tambah? Segala wujud kebaikannya yang makin bertambah banyak. Cintanya juga tidak pernah berubah. Tetap mantap. Oh, berarti itu ya yang memotivasi Pak Prio selalu setia kepada istri ya? Ya, itulah salah satunya. Tapi kesetiaan yang murni itu harusnya timbul dari dalam diri sendiri. Bukan sekedar sebagai balasan atas kebaikannya. Wah, mantap. Luar biasa ini. Luar biasa spiritualitas atau kerohanian Pak Prio ini. Pria pemberani itu mesti begitu. Betul, Pak. Itulah sebabnya saya ini mau loh, Pak, berguru sama Pak Prio. Belajar bareng-bareng begitu sajalah. Iya, Pak. Tapi saya penasaran ini. Bagaimana ya bisa memiliki kesetiaan yang begitu murni itu ya, Pak? Begini loh, pria pemberani itu mesti punya moral tinggi. Wih, moral tinggi. Berarti ada juga dong moral rendah. Ya ada. Bagaimana bedanya? Atau penjelasannya kayak gimana itu, Pak? Orang yang bermoral tinggi itu selalu berbuat baik. Tapi kalau sudah berbuat baik, masih dianggap salah, ya minta maaf saja. Dan sebaliknya, ketika melakukan kesalahan sekalipun tidak ada yang mengetahuinya, orang bermoral tinggi itu akan meminta maaf. Bahkan, sekalipun kesalahannya itu dipandang oleh orang lain bukan sebagai suatu kesalahan, dia tetap minta maaf. Wow, gitu ya. Kalau orang yang bermoral rendah bagaimana? Nah, ini nih, orang yang bermoral rendah itu tidak pernah mau untuk minta maaf. Tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Sekalipun sesungguhnya dia melakukan kesalahan.
dia menuntut untuk menunjukkan bukti kesalahannya. Sekalipun sudah terbukti bersalah, dia tetap membela dirinya. Dia tetap merasa dirinya benar. Wah, berarti moral rendah ini tidak patut dimiliki oleh pria pemberani ya Pak ya? Ya, moral rendah harus dikubur atau dibuang, dijauhi. Maaf ini Pak Priyo, saya mau tanya lagi nih ya. Gak usah minta maaf, tanya saja. Oke. Apakah selama 39 tahun perkawinan itu, Pak Priyo ini tidak pernah mengalami lunturnya cinta kepada Bu Putri? Ya, jujur ku akui, Dek. Pasti pernah ya. Tapi aku segera untuk menyadari bahwa itu sebagai hal yang kurang baik menurutku. Oh, begitu. Terus, bagaimana? Nah, untuk mengembalikan rasa cintaku itu, aku melakukan sebuah peribahasa tentang cinta yang aku yakin di Joko tahu itu. Oke, cinta itu datang dari mata lalu turun ke hati. Nah, tepat. Cerdas sekali. Masa peribahasa begitu saja tidak tahu? Semua orang pasti tahu peribahasa itulah, Pak. Jadi, aku memandang mata istriku. Memandang mata istri sendiri ya, Pak? Ya, iyalah. Jangan memandang mata perempuan lain. Kan berbahaya itu. Betul. Selain itu, Dek, aku mengingat masa awal hubungan atau pacaran waktu itu. Wih, itu kan sudah lama banget itu, Pak. Begitu, ya masih diingat, Pak? Masih. Wah, mantap, hebat sekali Pak Priyo. Ya, perlu mengingat masa awal itu. Sebab hubungan atau pacaran itu kan masa yang sangat indah. Cinta masih sedang mekar. Semuanya terlihat sangat indah begitu. Iya, betul sekali itu, Pak. Untuk menjadi suami yang setia, kita juga harus mengingat segala kebaikan istri. Nah, wujud kebaikan-kebaikan istri mestinya sangat banyak ya, Pak? Oh ya pasti, karena begitu banyaknya, rasanya sulit untuk dapat menghitungnya. Ya. Setiap hari menyediakan makanan dan minuman, kemudian pakaian, menata rumah menjadi nyaman. Itu setiap hari loh, dan setiap harinya lebih dari satu kali. Juga berulang-ulang kali menenangkan pikiran, mendamaikan dan membahagiakan batin kita. Ditambah lagi ini Pak Priyo, perhatiannya kepada anak-anak yang kita sayangi, kepada ibu kita, kebaikannya pun kepada saudara kita. Nah, banyak sekali kan? Bagaimana? Mau menghitungnya? Wah, hampir tidak mungkin menghitungnya ini Pak Priyo. Nah, kalau begitu, tidak ada alasan untuk tidak setia kepada istri. Benar sekali Pak. Ketika kita mengingat anak-anak, mulai dari lahir, tumbuh berkembang sampai mereka dewasa dan juga mandiri, serta bisa berumah tangga sendiri. Itu pasti tidak lepas dari peranan besar istri kita, ibunya mereka. Dan mungkin peran kita sebagai ayah malah lebih kecil daripada ibu mereka, istri kita Pak Priyo. Rasanya begitu deh. Loh, sebentar Dek. Dek Bambang, mau kemana? Oh, jalan sehat, Mas. Mampirlah, di Joko ini ada di sini. Oh, ya, Mas. Dek Bambang kesini, Dek. Oh, di Joko kesini. Kok nggak acak-acak aku? Mas Bambang kan baru 2 hari yang lalu dari sini. Oh, iya sih. Kalau kau ajak lagi hari ini, nanti dibilang, loh, Dek Bambang datang lagi. Ya enggak lah. Mas Bambang dari mana ini? Dan mau kemana tadi? Dari rumah saja sih. Jalan-jalan untuk menjaga kekuatan otot kaki. Sebab katanya makin tua makin melemah otot kita. Karena itu harus dijaga. Ya, baik sekali. Supaya kelemahan kita tidak makin bertambah-tambah. Supaya tidak makin bertambah kelemahan kita. Sebab kita harus selalu sadar akan kelemahan-kelemahan kita yang tidak sedikit jumlahnya itu. Rupanya
kesadaran akan kelemahan-kelemahan diri kita itu yang mendorong Pak Priyo untuk setia kepada istri. Betul, Dek. Sebab di sisi lain, kita mesti menyadari adanya kelebihan-kelebihan pada diri istri kita. Untuk tetap utuh, ya kita harus setia kepada pasangan kita. Oh, ini tadi rupanya lagi diskusi tentang menjadi suami yang setia kepada istri. Begitu? Ya, tepat Mas. Mas Bambang ini kok cepat sekali ya bisa menangkap topik pembicaraan kita. Aku kan hanya menduga saja. Ini para pria mestinya kan membicarakan tentang pria pemberani. Pria pemberani itu kan mesti setia kepada istri, begitu kan? Betul sekali, Dek. Lelaki pemberani itu mesti tetap setia kepada istri. Walaupun istri makin bertambah umur, pasti akan mengalami perubahan. Apanya yang berubah ya, Pak? Banyak yang berubah, Dek. Bentuk tubuhnya yang sudah tidak secantik atau seseksi dulu. Kondisi tubuhnya yang semakin mudah untuk sakit. Kekuatannya yang melemah seperti kata Dek Bambang itu tadi. Perubahan pada diri istri itu memang harus kita maklumi. Sebagaimana kita sendiri, pria, juga pasti mengalami perubahan. Wah, senang sekali saya dari percakapan ini. Pak Priyo, juga Mas Bambang. Terima kasih banyak sudah membekali saya untuk bisa menjadi suami yang setia kepada istri. Menjadi pria pemberani. Makin menjadi pria pemberani. Pak Priyo dan Mas Bambang, saya pamit pulang duluan ya. Loh, aku ikutlah. Aku juga pulanglah. Aku mau melanjutkan jalan-jalan. Baiklah, hati-hati di jalan. Di Bambang lihat-lihat jalan. Jangan tolah-toleh saja, supaya jangan sampai kesandung dan jatuh. Oke, siap Mas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang jadilah suami yang setia. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi motivasi, serta menjadi bahan perenungan tentang keberadaan dan karakteristik pria yang perlu disadari. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam topik yang berbeda dan menarik dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.